Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Putri Armanda dengan NIM 19033010 dari kelas pendidikan Fisika A akan mempresentasikan mengenai bahaya radiasi induksi elektromagnetik pada wireless. Di sini kita dalam mata pelajaran pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sehingga media perantaranya untuk mengirim sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya, yaitu adalah tanpa jaringan. Sinyal ini dapat diterima dalam bentuk data baik secara visual ataupun audiovisual. Hal ini hingga sampai saat ini, perkembangan jaringan wireless sangat pesat dengan kecepatan transfer data yang sangat cepat dan stabil. Banyak keuntungan yang didapat dengan menggunakan teknologi wireless ini, namun di balik itu juga terdapat kelemahan jika digunakan dengan jumlah waktu yang lama. Andil begitu besar terhadap perkembang dan perubahannya yang mendasar pada struktur operasional dan manajemen organisasi, pendidikan, transformasi, kesehatan, dan penelitian. Wireless sering dikaitkan dengan jaringan tanpa kabel. Hal ini lantaran jaringan yang bersifat nirkabel atau tanpa kabel ini sebagai penghubung. Selain itu, banyak juga manfaat dan fungsinya yang tanpa mengeluarkan biaya yang besar dan dapat kita gunakan dimanapun dan kapanpun. Sejarah perkembangan wireless diawali pada tahun 1970-an itu oleh Hewlett-Packard, yang perusahaan pertamanya yaitu pengembangan teknologi wireless atau LAN ini adalah IBM dan Hewlett-Packard. IBM merencanakan dengan teknologi infrared, sementara HP dengan teknologi RF atau frekuensi radio. Namun, hasilnya dengan data rate hanya 100 KB per second masih belum sesuai standar IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, atau itu pada Asosiasi Insinyur Elektronik Internasional. Untuk membangun suatu LAN yaitu 1 MB pixel, jadi awalnya produk ini tidak dipasarkan. Baru pada tahun 1985 atau FCC, itu merupakan Federal Communication Commission atau Badan Regulasi Teknologi Komunikasi di Amerika Serikat, menetapkan pada Industrial Scientific and Medical ISM, yaitu menghasilkan 902 sampai 928 MHz. Hal ini bersifat tidak terlisensi sehingga pengembangan LAN secara komersial memasuki tahapan serius. Barulah pada tahun 1990 wireless LAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknologi spread spectrum atau SS pada pita ISM dengan frekuensi terlisensi 18-19 GHz dan teknologi IR dengan data rate besar dari 1 MB per second. Kode IEEE 802,11 dengan frekuensi 2,4 GHz. Standar ini diciptakan oleh komitenya sendiri, dan setelah itu pada tahun 1999 muncul spesifikasi baru dengan kecepatan rate 11 MB per second, dan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hal yang berkaitan dengan sinyal wireless memang membawa kontroversi, karena tentunya selain manfaat dan fungsinya yang sangat banyak dalam menghubungkan smartphone dan peralatan elektronik lainnya ke sosial media ataupun internet, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses berbagai informasi sinyal wireless pun dimanapun dan kapanpun. Selain itu, sinyal ini juga dapat membawa dampak yang buruk bagi kesehatan manusia. Nah, pada saat sekarang ini kita akan memasuki pada bagian induksi pada charger wireless.
Charger wireless ini dipergunakan pada akhir-akhir zaman ini dengan menggunakan metode induksi elektromagnetik. Charger induksi elektromagnetik ini, pengisian induktif adalah jenis transfer daya nirkabel. Ini menggunakan induksi elektromagnetik untuk menyediakan listrik ke perangkat portable. Aplikasi yang paling umum adalah standar pengisian nirkabel QI untuk ponsel cerdas. Pengisian induktif juga digunakan pada kendaraan, perkakas listrik, sikat gigi elektronik, dan perangkat medis. Peralatan portable dapat ditempatkan di dekat stasiun pengisian daya atau bantalan induktif tanpa perlu disejajarkan secara tepat atau melakukan kontak listrik dengan dock atau sisker. Cara kerja wireless charger yaitu akan berjalan saat perangkat elektronik yang ingin di-charger itu diletakkan di atas alat pengisian daya nirkabel. Saat alat itu menyala, arus listrik menciptakan medan magnet dan menyalurkan ke kumparan perangkat di atasnya. Cara kerjanya itu diawali dengan kita menaruh handphone atau perangkat di atas charger induksi elektromagnetik. Energi ditransfer melalui kopling induktif. Arus bolak-balik dijalankan melalui kumparan induksi di atas stasiun pengisian atau pada kumparan primer dan transmisi. Setiap muatan listrik yang bergerak menciptakan medan magnet, seperti yang dinyatakan oleh hukum Oersted. Kemudian, medan magnet berkonstruksi karena arus AC terus-menerus mengubah amplitudo. Medan magnet yang berubah menghasilkan gaya gerak listrik. Hal ini sesuai dengan hukum induksi pada hukum Faraday. Hal ini membuat arus listrik bolak-balik dalam kumparan induksi kedua kumparan penerima atau kumparan sekunder di perangkat portable ini kemudian diubah menjadi arus searah dengan penyarah dan digunakan untuk mengisi. Selanjutnya itu mengenai hubungan dengan teori fisika dari charger wireless tersebut. Pengisian induksi adalah jenis transfer daya nirkabel menggunakan induksi elektromagnetik untuk menyediakan listrik ke perangkat portable. Cara kerjanya telah disebutkan tadi, lalu peralatan portable dapat ditempatkan di atas satu stasiun pengisian daya atau bantalan induktif tanpa perlu disejajarkan secara tepat atau melakukan kontak listrik dengan dock atau sister. Nah, dibalik sebelum kita mengetahui dampak dari radiasi wireless tersebut, kita membahas dulu mengenai keutamaan dari wireless. Fungsinya yang sangat baik adalah membantu menghubungi smartphone dan peralatan elektronik lainnya ke sosial media atau internet. Wireless atau jaringan wireless merupakan suatu perangkat elektronik yang bisa menghasilkan radiasi elektromagnetik yang bersifat radiasi nonverbal bagi kesehatan manusia. Penggunaan yang sangat cepat tentunya membawa kenikmatan tersendiri oleh pengguna wireless dalam kelancaran di dunia mayanya. Masuk kepada dampak dari penggunaan wireless induksi elektromagnetik ini. Beberapa kalangan menganggap gelombang elektromagnetik yang dihasilkan wireless berpengaruh terhadap kesehatan kita. Menurut mereka, dengan menggunakan wireless dengan tingkat intensitas radiasi atau gelombang yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan seperti sakit kepala, mual, maupun gangguan insomnia, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap gelombang elektromagnetik. Dengan sebuah penelitian di Austria pada tahun 2009, diketahui bahwa frekuensi radio yang dihasilkan oleh gelombang wireless dapat menghambat pertumbuhan sel, terutama pada janin di dalam kandungan. Wireless juga dapat menghambat pertumbuhan pada anak-anak serta remaja kayak kamu. Jadi, memperkenalkan perangkat gadget dan sinyal wireless kepada anak-anak usia dini bukanlah hal yang baik. Di lain sisi, sinyal wireless dapat menghambat perubahan sel pada tumbuhan, tidak hanya pada manusia dan juga pada tumbuhan.
Tetapi berbagai masalah yang mungkin timbul itu bukan tanpa solusi. Kamu bisa melakukan pencegahan dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan kembali jaringan kabel, mematikan router wireless apabila tidak digunakan, mengurangi penggunaan gadget, serta memudayakan hidup sehat dengan makan sehat dan olahraga teratur. Dan juga beristirahatlah dengan teratur. Sekian presentasi mengenai bahaya radiasi induksi elektromagnetik pada wireless, mengenai adanya bencana, definisi wireless, sejarah wireless, lalu juga ada wireless pada induksi, charger wireless, serta dan juga pada pencegahannya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.